Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Sulistiana, NPMP 26181103299, Program Studi PG PAUD, dosen pengampu Ibu Leni Kurniati MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Metode Storytelling terhadap Perkembangan Bahasa Anak pada anak usia 3-4 tahun di KP Darun Najah, Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang perkembangan bahasa anak usia 3-4 tahun. Pendidikan anak usia dini sangatlah penting bagi perkembangan anak untuk pemberian rangsangan mulai sejak lahir sampai usia 6 tahun. Dan selain orang tua ataupun lingkungan sekitar, guru juga sangat penting bagi fasilitator anak untuk pemberian motivasi. Pendidikan merupakan salah satu program yang sangat penting untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam kehidupan di masa depan. Pendidikan dimulai sejak lahir hingga seterusnya. Dalam hal ini, peran orang tua, lingkungan sekitar, dan peranan guru sangatlah penting untuk bisa membantu perkembangan anak usia dini. Karena anak sangat butuh contoh yang baik untuk dapat ditiru dalam kepribadiannya. Menurut Suryansa tahun 2011, perkembangan bahasa anak merupakan salah satu aspek perkembangan strategis pada anak usia dini. Karena kemampuan berbahasa dan komunikasi adalah kemampuan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, tujuan dan fungsi perkembangan bahasa anak usia dini. Pengembangan bahasa bagi anak usia dini memiliki suatu tujuan, yaitu agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Lingkungan anak yang dimaksud adalah lingkungan yang terdapat pada sekitar anak, yang meliputi orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Selain mempunyai tujuan, dalam upaya mengembangkan bahasa, anak juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Menurut Depdiknas tahun 2000 menjelaskan bahwa fungsi pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini yaitu 1. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya. 2. Sebagai alat yang dapat mengembangkan kemampuan intelektual pada anak. 3. Sebagai alat yang dapat mengembangkan ekspresi pada anak. 4. Sebagai alat yang dapat menyatakan suatu perasaan dan pikiran anak kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, metode storytelling. Storytelling merupakan sebuah seni bercerita yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menambahkan nilai-nilai pada anak yang dilakukan tanpa perlu menggurui anak. Storytelling merupakan suatu proses kreatif anak-anak dalam perkembangannya, senantiasa mengaktifkan aspek intelektual dan aspek kepekaan, kehalusan budi, emosi, seni, daya berfantasi, dan imajinasi anak yang tidak hanya mengutamakan kemampuan otak kiri, tetapi juga otak kanan. Dari penjelasan di atas, maka metode storytelling dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metode kegiatan belajar yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan berbagai perkembangan bahasa anak usia dini. Selanjutnya, tujuan dan fungsi storytelling. Adapun tujuan storytelling adalah agar pembaca atau pendengar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ada beberapa fungsi storytelling, diantaranya A. Menambahkan nilai-nilai pendidikan yang baik melalui metode storytelling. Dapat ditanamkan hal-hal yang baik kepada anak dalam berbagai usia. Dapat berupa cerita para rasul atau umat-umat terdahulu yang memiliki kepatuhan dan keteladanan. Cerita seharusnya dipilih yang sesuai dengan apa yang orang tua atau guru ingin capai dalam mendidik anak-anak. B. Dapat mengembangkan imajinasi. Kisah-kisah yang disajikan dapat membantu anak dalam mengembangkan imajinasi mereka. Dengan hasil imajinasinya, diharapkan mereka mampu bertindak seperti tokoh-tokoh dalam cerita yang disajikan oleh orang tua atau guru di sekolahnya. C. Membangkitkan rasa ingin tahu. Mengetahui hal-hal yang baik adalah harapan dari sebuah cerita yang disampaikan, sehingga rasa ingin tahu tersebut membuat anak berusaha untuk memahami isi cerita. Isi cerita yang dipahami tentu saja akan membawa pengaruh terhadap mereka dalam menentukan sikapnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis storytelling. A. Fabel, yaitu dongeng yang berisi tentang dunia binatang. B. Legenda, yaitu dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam. C. Mite, yaitu dongeng tentang dewa-dewa dan makhluk halus.
dan D. Sage, yaitu dengan dongeng yang banyak mengandung unsur sejarah. E. Parabel, yaitu dongeng yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan sederhana yang mengandung ibarat atau hikmah sebagai pedoman hidup. Selanjutnya ada tahapan storytelling. A. Persiapan sebelum storytelling. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih judul buku yang menarik dan mudah diingat. Melalui judul audiens maupun pembaca akan bermanfaat. B. Pada saat akan memasuki sesi acara storytelling pendongeng, harus menunggu kondisi sehingga audiens siap untuk menyimak dongeng yang akan disampaikan. Ada juga manfaat storytelling. A. Merangsang kekuatan berpikir. B. Memberi kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, membangkitkan imajinasi anak. C. Memberi pengalaman baru dan mengembangkan wawasan anak. D. Mengembangkan kemampuan dan berbicara anak. E. Menghubungkan kata-kata dengan imajinasi. F. Membangun visualisasi anak. G. Mempelajari sifat dan karakter. H. Inspirasi dari macam-macam kepribadian. I. Mengembangkan kemampuan analisis. Dari latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peningkatan perkembangan bahasa anak melalui metode storytelling pada anak usia 3-4 tahun di KB Darun Najah. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan metode storytelling terhadap kemampuan perkembangan bahasa anak pada anak usia 3-4 tahun di KB Darun Najah. Adapun tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui peningkatan perkembangan bahasa anak melalui metode storytelling pada anak usia 3-4 tahun di KB Darun Najah. 2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode storytelling terhadap kemampuan perkembangan bahasa anak pada anak usia 3-4 tahun di KB Darun Najah. Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan konsep-konsep baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam perkembangan metode storytelling. Untuk manfaat praktis bagi anak didik yaitu dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak. Bagi guru, menambah pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penelitian dan mengembangkan metode storytelling dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak. Bagi sekolah yaitu mampu memberikan masukan mengenai metode pembelajaran pada anak didik di kelompok bermain dengan memilih kegiatan bermain yang memudahkan anak didik. Bagi penulis yaitu dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh tentang pendidikan anak. Kerangka teoritis merupakan perencanaan observasi, di mana kondisi awal yaitu kemampuan perkembangan bahasa anak yang masih rendah. Selanjutnya, tindakan saya melalui metode storytelling. Dengan harapan kondisi akhir melalui metode storytelling, perkembangan bahasa anak menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, hipotesis tindakan penelitian menggunakan metode storytelling meningkatkan perkembangan bahasa anak usia 3-4 tahun di KB Darun Najah, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di KB Darun Najah, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2021 pada semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, setting penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berbentuk penelitian tindakan kelas. Untuk itu, peneliti mempersiapkan setting penelitian berupa keterangan lokasi penelitian, waktu penelitian, kondisi guru dan siswa. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai setting penelitian, di antaranya sebagai berikut. A. Tempat penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di KB Darun Najah, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. B. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2021, semester 1 tahun ajaran 2021. C. Kondisi guru. Tenaga guru di KB Darun Najah, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Terdapat 4 orang yang secara keseluruhan sudah berpendidikan S1 dengan jumlah siswa keseluruhan 41 siswa. Selanjutnya, desain atau rancangan tindakan penelitian. Penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah yang terdapat di dalam kelas.
Pelaksanaan penelitian, tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi, dan siklus tindakan. Tahap penelitian tersebut dapat dilakukan berulang, yang akhirnya menghasilkan beberapa tindakan. Dalam penelitian tindakan kelas, model penelitian yang digunakan peneliti adalah model Kemis dan MC Tanger. Selanjutnya, indikator pencapaian. Adapun indikator pencapaian yang ingin dicapai dari pelaksanaan tindakan kelas dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode storytelling dengan menggunakan lembar observasi, yaitu 1. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode storytelling apabila tingkat keberhasilannya mencapai 85%. Yang kedua, hasil aktivitas belajar anak cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, adanya peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu dengan menggunakan instrumen lembar observasi. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada observasi, yaitu mengobservasi tentang kinerja peneliti saat melaksanakan tindakan pada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat atau kolaborator. Selain itu, dengan rekan sejawat melakukan observasi tentang aktivitas anak. Yang kedua, ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Sugiono tahun 2005. Kejadian yang dapat membantu menjelaskan kondisi yang akan digambarkan peneliti, didokumentasikan untuk menjadi bahan analisis. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data mencakup 1. Redukasi data. Redukasi data adalah pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Dengan kata lain, penelitian tidak hanya mengurangi data kasar, tetapi melakukan seleksi, memilih data yang relevan dan bermakna yang difokuskan pada pemecahan masalah, penemuan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dengan menggunakan hal-hal yang pokok dan penting. Yang kedua, sajian data. Sajian data merupakan proses penyampaian informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ini berarti dari redukasi data disajikan dengan laporan data secara sistematis yang mudah dibaca dan dipahami, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan terfokus pada masalah peningkatan kemampuan metode storytelling pada anak usia 3-4 tahun di KP Darun Naja, Desa Mordemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tahun ajaran 2021-2022. Yang terakhir ada data dan pengumpulan data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian di KP Darun Naja, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek penelitian, yaitu anak didik di KP Darun Naja berjumlah 41 anak. Yang kedua, ada guru pengajar. Guru pengajar berjumlah 4. Yang ketiga, observer berjumlah 1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.